Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Amenia Aritonang. Saya jelaskan tentang materi pokok sistem gerak yang ada dijelaskan pada kelas 11 SMA. Di sini dalam kompetisi dasar 3.5 yaitu menganalisis hubungan antar struktur jaringan penyusun organ pada sistem dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak. Kemudian ada KD 4 yaitu 4.5 menyajikan karya tentang pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan sistem gerak melalui studi literatur. Jadi adapun tujuan pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini adalah dengan adanya kegiatan pembelajaran dengan model discovery learning dan pendekatan saintifik, peserta didik dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya dan mempelajari materi pokok tentang sistem gerak dan pada manusia serta dapat menganalisis hubungan antar struktur jaringan penyusun organ pada sistem dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak serta menyajikan karya tentang pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan sistem gerak melalui studi literatur dengan penuh kejujuran, disiplin, tanggung jawab, gotong royong, kerjasama, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atau berbagi permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang ini, seperti gambar yang udah terlihat di slideshow ini. Menurut pendapat kalian, mengapa tulang manusia itu bisa patah seperti gambar di bawah ini? Tentu banyak alasan yang dapat membuat tulang itu dapat patah ya. Yang pertama mungkin ada aktivitas atau peristiwa sehari-hari yang mengakibatkan kita jatuh pada kondisi yang mengakibatkan kita bisa terjadi patah tulang tersebut gitu. Misalnya ada orang yang jatuh dari kereta atau kecelakaan, itu kan bisa terjadi adanya patah tulang seperti itu. Kita next. Ya, kita bahas adalah rangka tubuh. Jadi, rangka tubuh ini merupakan alat gerak pasif yang akan digerakkan oleh otot. Jadi fungsi rangka ini ada banyak. Salah satunya itu memberi bentuk dan postur tubuh. Bayangkan jika tubuh manusia tidak memiliki rangka, maka kita nggak akan punya postur. Ya, memang sih tumbuhan juga berdiri tegak, tapi dia punya dinding sel, seperti itu. Punya dinding sel. Kemudian kalau misalnya nih, manusia tidak punya rangka, bagaimana kita bisa tumbuh tegak? Tumbuh tegak ataupun berdiri tegak itu nggak akan bisa tanpa rangka. Jadi, ini ada banyak, ini melindungi organ-organ yang lunak, kemudian penyangga berat badan, tempat melekatnya otot rangka, kemudian mendukung terjadinya gerakan, hematopoiesis, kemudian tempat penyimpanan mineral dan energi, dan ada fungsi imunologis. Kemudian, rangka tubuh manusia itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu rangka aksial dan apendikular. Kemudian kita next. Nah, ini ada rangka tubuh pada manusia. Ini ada penjelasannya, dan di kata kunci ini ada yang agak buram ini dia aksial skeleton, dan yang agak biru ini apendikular skeleton. Jadi rangka itu ada dua, ada aksial dan apendikular. Jadi bagian-bagian yang aksial itu seperti bagian atas, kemudian ada tulang rusuk ini itu aksial, kemudian yang lainnya kayak misalnya sistem gerak ini ya, lengan, kemudian bagian anggota gerak bawah itu merupakan apendikular skeleton. Oke, kita next. Nah, ini ada rangka tubuh. Yang pertama kita bahas dulu rangka aksialnya, atau disebut dengan rangka sumbu tubuh. Jadi sumbu tubuh itu terdapat di rangka aksial. Kemudian yang termasuk rangka aksial itu adalah tulang tengkorak. Jadi tulang tengkorak ini berfungsi melindungi otak, organ pendengaran, dan organ penglihatan. Jadi banyak sekali ya secara kompleks. Seluruh bagian-bagian penting yang ada di tubuh kita ini terdapat di rangka aksial, salah satunya di tulang tengkorak gitu. Jadi tulang tengkorak ini terdiri atas tulang kranial atau tulang tempurung ke kepala dan tulang fasial atau tulang wajah. Ini ada penjelasannya, ini ada sutura coronalis, sutura sphenofrontalis, kemudian banyak sekali ini ada
sutura-sutura yang lain sampai dengan sutura occipitomastoidea. Susah sekali namanya. Namun ini bisa dilihat dengan jelas ya, ini bagian sutura koronalisnya, kemudian ada yang di dekat ini sampai ke ujung ini ada sutura lamboidea. Oke, kita next dulu. Nah, ini ada yang kedua, ada tulang telinga dalam atau tulang hyoid. Nih, tulang telinga dalam dan tulang hyoid itu terletak di dalam tengkorak. Tulang telinga dalam berfungsi menerima dan mentransmisikan impuls suara. Kemudian ada tulang hyoid berfungsi sebagai tempat melekatnya otot mulut dan lidah sehingga dapat membantu proses menelan. Jadi secara kompleks kegiatan atau aktivitas kita sehari-hari itu berhubungan dengan rangka aksial, salah satunya yaitu tulang telinga dalam dan tulang hyoid. Oke, kita next. Kemudian yang ketiga ada tulang belakang. Seperti kita tahu, tulang belakang itu kan disebut vertebrate ya, vertebrate atau kolumna vertebrate. Jadi tulang belakang itu tersusun dari 26 ruas yang dihubungkan oleh cakram tulang rawan fibrosa. Jadi fungsinya itu ada banyak sekali. Yang pertama ada menopang kepala dan bagian tubuh lainnya, kemudian melindungi organ dalam tubuh, tempat melekatnya tulang rusuk, dan menentukan sikap tubuh. Itu dia fungsi dari kolumna vertebrate. Kemudian ini ada tulang belakang dijelaskan di vertebrate-nya. Ini ada cakram invertebral, kemudian ada sakrum, ada tulang ekor di bagian sini. Kemudian tulang, ada 7 tulang belakang serviks ya. Itu ada C1 sampai C7 membentuk kurva serviks. Kemudian ada 12 tulang belakang toraks, ada 5 tulang belakang lumbar, dan fusi antara sakrum dan tulang ekor membentuk kurva sacrococcygeal. Jadi di materi sistem gerak ini banyak sekali hafalan ya, kalau misalnya teman-teman ingin mengerti yang mana sih tulang vertebrate, mana yang namanya sakrum, mana tulang ekor, mana cakram invertebral gitu. Jadi harus banyak-banyak membaca dan mengamati seperti itu. Nah, ini ada yang keempat, ada tulang dada, sternum, dan tulang rusuk. Jadi tulangnya ini berfungsi untuk melindungi paru-paru dan jantung. Seperti kita tahu ada banyak organ seperti paru-paru dan jantung itu kan terdapat di dalam tulang dada dan tulang rusuk ya. Jadi dapat melindungi si paru-paru dan jantung, karena kan paru-paru ini jika tidak dilindungi bagaimana bisa berjalan ya, sistemnya itu banyak sekali dan kompleks sekali kalau misalnya sistem pernafasan dan sistem sirkulasi darah seperti itu. Jadi tulang dada itu terdiri atas 3 bagian, ada manus brium sterni, corpus sterni, dan processus xiphoid. Jadi tulang rusuk juga dibedakan menjadi 3 macam, ada tulang rusuk sejati, ada tulang rusuk palsu, dan tulang rusuk melayang. Begitu. Kita next, ini ada penjelasan tulang dada dan tulang rusuk. Jadi ini dia tulang dada, ada takluk clavicula, ada takluk jugularnya, ada manubrium, sudut sternum, badan, dan processus xiphoid. Jadi tulang dada ini biasanya kan terletak di bagian belakang tulang rusuk ya, jadi saling berhubungan gitu. Jadi kalau misalnya ada tulang rusuk ini ada takluk jugularnya juga, ada takluk ini bagian depannya ini kan ada tulang dada ya. Jadi ada scapula, kemudian ada cartilago atau rusuk ya, ada ruang interkostalnya juga gitu. Kita next. Nah, ini ada, kita masuk sekarang tentang rangka apendikular atau anggota gerak tubuh. Ada anggota gelengan tadi dan anggota gerak bawah. Jadi yang pertama ada gelang bahu atau yang disebut dengan pektoral. Ya, jadi di gelang bahu ini ada clavicula, ada scapula. Ya, jadi bedanya itu adalah scapula di bagian depan ini, sedangkan scapulanya lebih ke bagian belakang. Itu merupakan persendian yang menghubungkan lengan dengan badan. Jadi kalau tanpa adanya clavicula dan scapula ini, bagian lengan kita nggak akan melekat ke bagian badan kita gitu. Jadi ini ada tampak depannya ya, ini ada clavicula dan scapula, ini sangat berhubungan karena menghubungkan anggota persendian ya, menghubungkan lengan dengan badan. Oke, kita next. Ada anggota gerak atas. Anggota gerak atas itu terdiri atas humerus, radius, ulna, karpal, dan metakarpal. Kemudian ada phalangus, tulang jari tangan. Jadi anggota gerak atas itu merupakan bagian-bagian yang mulai dari tulang pangkal lengan, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang phalangus. Kemudian ada gelang panggul atau pelvis. Bagian pelvis itu berfungsi menyangga berat tubuh dan melindungi bagian dalam rongga pelvis.
Biasanya banyak sekali rongga pelvis di bagian anggota badan yang bawah ini, itu terdiri atas ilium, tulang usus atau pubis, tulang kemaluan, dan ischium, tulang duduk. Seperti itu. Kita next. Nah, ini jelasnya itu, ini tulang anggota gerak atas yang kita bahas, yaitu ada clavicula tadi, ada scapula, ada humerus, dan ada radius sama ulna. Jadi di bagian radius dan ulna ini sering sekali terbalik ya. Jadi harus dimengerti dulu bahwa ulna itu di bagian bawah, tapi mereka saling seperti zigzag atau saling menyilang gitu. Jadi si radius itu di bagian atas, si ulnanya di bagian bawah, dan terletak di bawah humerus. Jadi kemudian ada karpal, ya ada metakarpal, ada falanges nih, tulang jari-jari. Kemudian ada tulang gelang panggul atau pelvis. Ya di sini ada sakrum, ada ilium, ada pubis, ischium, pubis, sakrum. Ini adalah tulang duduk dan ada tulang kemaluan, tulang ekor, seperti itu. Kita next. Nah, ini ada rangka tubuh, ya, anggota gerak bawah yang kita bahas yaitu apendikular. Jadi anggota gerak bawah itu terdiri atas femur, tulang paha, ada tibia, ada fibula, ada patella, ada tarsal, metatarsal, dan falangus. Jadi tarsal, metatarsal, dan falangus itu terdapat di anggota gerak bawah dan anggota gerak atas. Karena kan di atas kita punya tangan, ada tulang pergelangan tangan, ada tulang tangan, ada juga tulang jari tangan. Begitu juga dengan kaki, ada tulang pergelangan kaki, ada tulang telapak kaki, dan ada tulang jari kaki. Kemudian di sini kita bisa lihat, ya, ini tadi ada pelvis, di bagian bawahnya ada anggota gerak bawah. Pertama ada tulang femur atau tulang paha, ada tulang tempurung lutut yang menghubungkan ada persendian di sini. Kemudian ada tulang betis, ada tulang kering. Tulang kering itu biasanya yang kalau kita kejedut atau itu biasanya sakit sekali karena tulang kering ini keras ya. Nah, kemudian ada tulang pergelangan kaki, ada tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Nah, mungkin sekian penjelasan saya mengenai materi sistem gerak. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.